bersyukur karena Tuhan masih memberikan saya nafas kehidupan pada pagi hari ini. Nah, selesai saya berdoa, saya membersihkan tempat tidur saya dan melipat selimut saya dan menyusunnya agar terlihat bersih dan nyaman. Nah, di sini saya lagi membersihkan tempat tidur saya. Setelah itu, saya menyapu kos-kosan saya agar terlihat bersih dan nyaman dipandang oleh mata. Nah, tidak lupa juga untuk membersihkan halaman teras teman-teman, biar terlihat bersih juga dan nyaman dipandang oleh mata. Nah, selesai itu, saya pergi menuju ke Museum Simalungun dengan berjalan kaki di Taman Bunga bersama teman-teman saya. Nah, setelah saya sampai ke museum, di sini teman-teman bisa melihat Museum Simalungun. Nah, saya memasuki ke dalam Museum Simalungun. Nah, teman-teman bisa melihat bahwasannya Museum Simalungun sangat luas. Nah, saya memasuki Museum Simalungun bersama teman-teman saya. Nah, sangat luas kan guys? Perkenalkan diri saya Lili Borpurba sebagai pemandu Museum Simalungun Kota Pematang Siantar. Jadi alamat museum kita ini berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 20 Kota Pematang Siantar di pusat Taman Kota. Di sini terdapat bangunan rumah adat, rumah istana, rumah raja yang disebut dengan rumah bolon, rumah tinggal raja beserta anggota keluarganya. Rumah bolon itu maksudnya rumah besar luas yang bisa dihuni sampai 100 orang. Selain dapat kita melihat gedung bangunan Museum Simalungun, kita juga terdapat koleksi batu-batuan deh. Salah satunya ini batu gajah. Jadi alat transportasi raja zaman dahulu adalah menggunakan gajah. Jadi sejarah asal-usul Siantar Simalungun ini, zaman dahulu ada 7 kerajaan di Simalungun, yaitu Raja Marpitu, Raja Siantar, inilah satu Raja Nagur, beliaulah pendiri kota Siantar, Tuan Damani. Kemudian Raja Tanoh Jawa, Tuan Sinaga. Nomor 3 Raja Dolok Silau, Tuan Purbatambak. Nomor 4 Raja Pane, Tuan Purbadasuha. Nomor 5 Raja Raya, Tuan Raja Saragi Garingging. Yang terakhir itulah Tuan Raja Rondahaim, Raja Saragi Garingging. Dan nomor 6 Raja Purba, Tuan Purba Papak. Diberi mantra-mantra. Jadi seorang ibu harus menyumbangkan anak tumbal, anaknya itu untuk raja. Anak yang masih kecil diramal, kemudian hari baiknya sebelum dia dibunuh, dia dimakan, dibawa jalan-jalan. Setelah tibanya anak itu akan dicoba dibunuh, dibakar. Jadi abu bakarannya itu beserta timah yang dipanaskan, cairan timah itu dimasukkan ke dalam mulutnya. Dipanggillah namanya.
lalu ditabur. Nah, di sini saya sudah memasuki ke dalam Museum Simalungun. Teman-teman bisa melihat kan bahwasannya banyak banget peninggalan-peninggalan pada zaman dahulu di dalam Museum Simalungun ini. Nah, di sini ada gondang, ada tempat penyimpanan barang dan opuk. Nah, setelah itu teman-teman bisa melihat bahwasannya ada Obung Nabagal. Nah, di sini ada gondang Batak juga dan ada alat-alat untuk bertempur pada zaman penjajahan dulu. Nah, di sini ada tetung dan ada topeng-topeng. Nah, juga ada keris-keris untuk melawan musuh pada zaman dahulu. Nah, di sini juga ada gondang Batak. Nah, saya berjalan melihat bahwasannya di sini ada sorung ratu dan pisau torjang tempat luruh, dan ada tombak, parang. Disinilah alat-alat untuk melawan musuh dan melakukan penangkapan ikan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwasannya ada toput, ponding, alat-alat wadap dan perhiasan. Nah, setelah itu di sini juga ada peralatan rumah tangga. Teman-teman bisa melihat kan bahwa zaman dahulu peralatan rumah tangga seperti itu. Nah, di sini juga ada alat paramu. Nah, ini juga ada baju pengantin dan perhiasan pada zaman dahulu. Nah, dan setelah itu teman-teman juga bisa melihat alat dan wadah perhiasan. Dan di sini juga ada obung. Nah, inilah situasi di dalam Museum Simalungun, teman-teman.